Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rifa Hidayati, NIM 93120619. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yang berjudul Advokat di Indonesia. Yang pertama, definisi advokat. Menurut Subekti, advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara di pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Advokat adalah profesi yang memberi jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non-litigasi, dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium atau fee. Yang selanjutnya yaitu sejarah advokat. Di Indonesia, sejarah advokat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang prosecutor, yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Dan keberadaan advokat ini sangat membantu dalam proses beracara di pengadilan kepada kliennya. Karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda ini sangat sulit untuk menjadi seorang advokat. Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923. Yang selanjutnya, pada zaman bala tentara Jepang, mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di pengadilan tidak boleh sendiri, dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau walinya. Jadi inti dari asas ini yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan, dan dapat pula diwakilkan. Jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di pengadilan, keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuatan Jepang telah merata di Indonesia. Yang ketiga, zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda harus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dasar Hukum Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Masyarakat bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 9 huruf A menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Penjelasan selanjutnya yaitu pengangkatan advokat. Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan. Dari persyaratan yang ada syarat lain, yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Bisa dilihat pada pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat. Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat.
Namun advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan prosesnya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya, yaitu mengucapkan sumpah advokat. Sumpah advokat diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Advokat. Yang terakhir yakni hak dan kewajiban advokat. 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi masyarakat atau pemerintah, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kelima, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya sesuai ditentukan oleh undang-undang. Pengacara atau advokat berhak untuk menjaga kerahasiaan klien mereka terhadap pernyataan atau pemeriksaan dan penyadapan komunikasi elektronik mereka, terutama dalam file dan dokumen. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.